sahabat sehat RSUD Banyumas. Berjumpa lagi dalam acara Domokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Apa kabar sobat sehat sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Apoteker Ita, salah satu apoteker yang bertugas di instalasi farmasi RSUD Banyumas, khususnya di Depo Farmasi Rawajalan. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan teman sejawat saya yang akan menjadi narasumber, yaitu Apoteker Adi. Pada kesempatan ini, selama kurang lebih beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai antibiotik dan permasalahan terkait antibiotik ini. Saya memiliki akronim yang cukup menarik, cegukan. Barangkali ada yang tahu sobat sehat kepanjangan dari cegukan ini. Cegukan adalah cara bijak gunakan antibiotik. Sebelum kita kenalan dengan narasumber kita bahas dulu sepintas tentang antibiotik. Jadi antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan pada kasus infeksi bakteri khususnya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, kurang lebih 50% penggunaan antibiotik ini tidak tepat, baik tidak tepat indikasi ataupun faktor ketidakpatuhan penggunaan antibiotik itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut bersama narasumber kita. Di sebelah saya ada Apoteker Adi Kuncoro. Apa kabar hari ini, Apoteker Adi? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, mungkin boleh perkenalan sebentar kepada sahabat sehat RSUD Banyumas. Perkenalan, saya diri atas nama Apoteker Adi Kuncoro. Saya bertugas di instalasi farmasi Rawajalan di RSUD Banyumas. Ya, siang ini kita akan sharing mengenai antibiotik dan permasalahan terkait antibiotik itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan sepintas mengenai antibiotik itu sendiri, Apoteker Adi, silakan. Selamat pagi, sahabat sehat semuanya. Sekilas tentang antibiotik ya. Antibiotik sendiri merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi karena bakteri ya. Terkait penggunaan antibiotik, permasalahan apa yang menyangkut tentang penggunaan antibiotik itu sendiri? Untuk permasalahan yang paling sering kita hadapi adalah masalah tentang resistensi obatnya sendiri ya. Resistensi sendiri adalah jadi pasien tersebut kebal terhadap beberapa antibiotik tertentu, misalkan dari lini pertama atau lini selanjutnya. Baik, berarti yang perlu digarisbawahi adalah resistensi antibiotik ya yang menjadi permasalahan, sehingga kita perlu ada suatu upaya untuk mencegah terjadinya resistensi tersebut, begitu ya Apoteker Adi ya. Jadi untuk dampak dari terjadinya resistensi itu sendiri mengarah kemana ini? Kalau dampaknya yang paling kita takutkan adalah pasien tersebut jadi tidak mempan dengan antibiotik tersebut, jadi istilahnya itu pengobatannya itu sudah habis dengan antibiotiknya. Baik. Menanggapi masalah resistensi antibiotik, jadi ada prinsip bijak apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya resistensi tadi? Untuk mencegah terjadinya resistensi tersebut, jadi kita itu harus pertama itu kita harus paham dulu antibiotik itu. Sebagai tenaga kesehatan kita harus paham apa itu antibiotik ya. Penggunaannya itu juga harus bijak. Terus untuk pasiennya, kita kan biasanya untuk obat antibiotik kan biasanya diminumnya rutin ya. Diminum rutin, ada yang jangka panjang ataupun yang jangka pendek. Yang paling kita takutkan sebenarnya untuk yang jangka panjangnya. Pengobatan jangka panjang itu kan kadang sebagai pasien, kalau kita sebagai pasien ya, kita tuh kadang udah bosan untuk minum obatnya Mbak. Jadi waktunya kan, kalau antibiotik kan waktunya harus tepat ya. Kalau misalkan yang 3 kali sehari ya tiap 8 jam seperti itu. Yang 2 kali juga nanti sudah 12 jam. Untuk tenaga kesehatannya sendiri, ada upaya yang perlu kita lakukan nggak? Kayak misalkan adanya penyuluhan kepada tenaga kesehatan terkait misalkan pola persiapan antibiotik seperti itu perlu nggak? Kalau menurut saya sih sangat perlu gitu sebenarnya. Sebenarnya gini, antibiotik itu memang obat keras ya, cuma dokter saja yang bisa meresepkan. Cuma kenyataannya di sini kan misalkan di daerah-daerah yang terpencil itu kan jumlah dokternya sangat kurang ya.
Jadi kadang ya tidak cuma dokter yang menyelesaikan, kadang mungkin tenaga kesehatan lain. Yang jadi masalah itu di situ kadang kan saya kasih contoh saja dulu pernah ada di daerah tentu ya, antibiotik itu digunakan sebagai pilihan pertama untuk segala jenis penyakit. Jadi kalau pasien itu nggak dikasih antibiotik, merasanya tidak akan sembuh. Baik, berarti masih adanya pemahaman masyarakat tentang sakit apa aja pakai antibiotik kayak gitu ya, biar lebih cepat sembuh kayak gitu ya. Nah, itu berarti perlu kita garis bawahi bahwa di sini perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan antibiotik itu sendiri seperti itu. Untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sendiri ya, resep antibiotik itu sebenarnya baiknya seperti apa, Apoteker Adi? Apakah harus mulai dari spektrum sempit dulu atau langsung spektrum luas gitu? Mungkin sahabat sehat RSUD Banyumas pengen tahu. Ya, dari spektrum yang sempit. Iya, jadi harus spesifik ya. Spesifik. Gitu ya. Untuk penerapannya itu langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakuin? Tadi ya, meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian ada langkah lain nggak yang perlu kita lakuin? Iya, pendidikan ke pasien itu maupun Pemahaman ke pasiennya ya. Pasien maupun keluarga pasiennya dan pendidikan pasien. Secara penyimpanannya juga kadang-kadang kita juga harus benar ya. Kayak tentang antibiotik tertentu kan ada yang warnanya itu kadang bermacam-macam, yang warna merah itu mungkin disimpannya sembarangan, takutnya dikira permen atau permen antibiotik. Selain dari faktor ketidakpatuhan penggunaan antibiotik, ada permasalahan lain nggak terkait dengan antibiotik? Misalkan munculnya reaksi alergi seperti itu. Reaksi alergi karena antibiotik ini ya? Iya. Reaksi alergi ini bisa saja terjadi untuk antibiotik tertentu, tergantung dari kondisi pasien tersebut biasanya. Kalau misalkan terjadi reaksi alergi, ya kita harus pertama kita kan harus menghentikan dulu pengobatannya. Menghentikan pengobatannya, terus kalau misalkan ada reaksi sesak ataupun apa ya harus segera ke fasilitas kesehatan. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika ada riwayat alergi obat, terutama untuk antibiotik, untuk masyarakat ini perlu menyampaikan informasi alergi tersebut kepada petugas kesehatan ketika berobat gitu ya Pak Apoteker ya. Untuk mencegah adanya peresepan kembali sehingga untuk mencegah terjadinya reaksi alergi yang berulang seperti itu. Baik, untuk selain alergi, kemudian kita bahas tentang interaksi obat ya Apoteker Adi. Kira-kira kan sering tuh Mbak, saya minum antibiotik ini pakai susu boleh nggak seperti itu? Bisa dijelaskan mungkin terkait dengan interaksi antibiotik dengan makanan atau minuman atau interaksi antar antibiotik seperti itu? Kalau interaksi dengan makanan itu biasa. Misalkan kita minum antibiotik itu sebaiknya dengan air biasa, air bening ya. Baiknya air putih ya berarti ya. Baik itu yang dingin atau enggak ya. Bagusnya sebenarnya yang biasa saja, yang jangan dingin. Dengan antibiotik dengan obat lain, ya. Bisa diberi contoh? Misalkan saja kita misalkan diare ya, kita minum obat diare taruhlah misalkan kaolin pektin. Jadi kan itu harus dijeda dengan obat yang antibiotiknya, kan karena kaolin pektin kan menyerap racun ya. Takutnya antibiotiknya nanti berkurang kalau itu bersamaan. Jadi berarti karena takutnya ada absorpsi yang tidak selektif ya, jadi seharusnya menyerap racun tetapi malah menyerap antibiotik itu sendiri sehingga konsentrasi antibiotik dalam darah menurun sehingga efektivitasnya juga akan menurun seperti itu ya. Baik, obat kan banyak ya Apoteker Adi ya, ada yang obat generik, obat paten seperti itu. Ada bedanya nggak sih antibiotik yang paten akan lebih manjur daripada antibiotik yang generik seperti itu? Pada dasarnya baik itu generik atau paten itu kan sebenarnya kalau di dosisnya itu sama ya, dengan amoxicillin misalkan yang generik 500 mg dibandingkan dengan amoxicillin itu kan paten itu juga sama-sama 500 mg, sebenarnya dosisnya itu sama. Jadi kandungan sama, dosis sama gitu ya? Sama seperti itu. Jadi tidak berpengaruh terhadap efektivitasnya seperti itu ya? Untuk efektivitas ini kayaknya tidak berpengaruh, cuma kan beda di efektivitas.
jadi harga ya. Jadi untuk penggunaan antibiotik ini juga ada kaitannya berarti ya dengan cost effectiveness ya, gitu ya. Jadi nggak harus ngeresepin atau mendapatkan antibiotik yang mahal biar cepat sembuh, tapi malah nanti yang ada pasien itu kesulitan ya untuk mendapatkan obat itu karena tingginya harga gitu ya. Kira-kira ada informasi tambahan yang perlu disampaikan ke sahabat sehat RSUD Banyumas nggak mengenai antibiotik? Ya, untuk sahabat sehat semuanya ya, dalam penggunaan antibiotik itu kita harus menerapkan 3 jangan. Yang pertama, jangan gunakan antibiotik di luar petunjuk dari dokter dan apoteker. Terus, yang kedua, jangan memberi antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep yang lama. Terus yang ketiga itu jangan memberi antibiotik pada orang lain. Baik, menarik sekali ya sahabat sehat RSUD Banyumas bahwa ada pesan nih dari apoteker Adi terkait dengan penggunaan antibiotik. Ada 3 jangan yang harus kita terapkan ya untuk penggunaan antibiotik. Saya ulangi ya, yang pertama adalah jangan gunakan antibiotik di luar petunjuk dokter dan apoteker. Jadi antibiotik ini golongan obat keras ya, jadi harus sesuai dengan resep dari dokter. Kita dapat memperolehnya dari dokter gitu ya apoteker Adi. Yang kedua adalah jangan menggunakan antibiotik tanpa resep atau menggunakan resep yang lama gitu ya, karena bisa jadi sakitnya kita sekarang berbeda dengan sakitnya kita yang dahulu. Jadi antibiotik yang kita butuhkan sekarang berbeda dengan antibiotik yang pernah kita gunakan dulu, seperti itu ya apoteker Adi ya. Dan yang ketiga terakhir adalah jangan memberikan antibiotik kepada orang lain gitu. Saya punya antibiotik ini nih, pakai aja barangkali bisa cepat sembuh, seperti itu ya. Jangan seperti itu kepada orang lain ya. Baik. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah menyaksikan acara Dobokan Putri Domas kali ini. Mari kita selalu ikuti acara Dobokan Putri Domas dengan narasumber dan materi yang tidak kalah menarik dengan materi yang telah kita bahas siang hari ini ya. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan, baik akan kita terima dengan senang hati terkait dengan materi ataupun informasi yang bisa kita berikan pada acara Dobokan Putri Domas. Silakan tulis di kolom chat, kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.